Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar agar hidup kita makin baik, makin benar. Kita akan belajar tentang berdebat dengan sehat. Banyak orang bila mendengar kata berdebat cenderung mengasosiasikan kegiatan satu ini dengan kata bertengkar. Tidak salah juga pemikiran demikian terbentuk. Dalam konteks hidup keseharian, kita kerap kali dipertunjukkan suatu seni panel debat di mana masing-masing pihak berusaha mengemukakan pendapatnya, menyerang titik lemah lawan dan seolah memenangkan sesi dengan berhasil membuat lawan kehabisan kata-kata. Namun sebenarnya bila disederhanakan, esensi dari berdebat itu sendiri adalah komunikasi secara terstruktur dengan niat untuk memahami dan menyampaikan pikiran masing-masing. Terstruktur artinya dilakukan secara bergantian, terdapat pertukaran informasi, penerapan empati dalam mendengar dan menanggapi, serta elemen logika untuk mencerna secara analitis makna perkataan lawan bicara. Siapa saja tentu yang dapat berbicara, mengemukakan pendapat dan mendengarkan yang merupakan unsur kegiatan debat di suatu waktu terpisah. Namun, belum tentu semua orang mampu mendengarkan dan mengemukakan pendapatnya secara bersamaan. Ini yang membuat kegiatan debat menjadi tampak seperti pertengkaran, karena kedua pihak kadang tidak saling mendengarkan dan fokus pada penyampaian pendapat sendiri. Padahal debat adalah salah satu kegiatan komunikasi yang sering kita lakukan di keseharian. Yang membedakan kualitas satu debat dengan debat yang lainnya adalah apakah dalam pelaksanaan kita sudah melakukannya secara sehat atau belum. Contoh debat dalam kehidupan keseharian salah satunya adalah saat dahulu kita ingin masuk ke perguruan tinggi. Kadang-kadang terdapat pilihan jurusan yang kita pilih dengan keinginan orang tua yang berbeda. Orang tua ingin kita masuk ke jurusan A karena dianggap memiliki prospek bagus di masa depan, sementara kita enggan mengikuti pilihan mereka karena merasa tidak memiliki minat mempelajari ilmu tersebut. Terdapat dua pihak yang saling menyampaikan pendapat untuk mencapai kepentingan masing-masing. Bukankah itu termasuk debat? Tujuan dari berdebat adalah kita mencapai suatu kesepakatan atau solusi dari permasalahan yang ada. Tentunya secara logika, kondisi sempurnanya dalam skala 0 hingga 1, kesepakatan tepat berada di titik tengah di angka 0,5. Namun untuk mencapai angka tersebut sangat sulit sekali. Biasanya akan selalu ada pihak yang lebih mengalah. Oleh karena umumnya kesepakatan terbaik dibentuklah berada di titik 0,6 atau 0,4. Berbicara mengenai titik 0,6 atau 0,4 bila debat dilakukan secara tidak sehat, maka kesepakatan di angka tersebut sulit dibentuk. Debat yang sehat melibatkan dua pihak yang saling berbincang, juga mendengarkan dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, berdebat sehat adalah salah satu medium untuk benar-benar belajar responsible freedom of expression. Kita tidak bisa benar-benar membuat sanggahan serta tanggapan yang baik tanpa sebelumnya mendengarkan pernyataan atau pendapat lawan bicaranya secara cermat. Kita pun tidak akan bisa merasa nyaman bila saat kita tengah menyampaikan sesuatu dipotong atau tidak didengarkan. Terdapat etika untuk saling menghargai dan berlaku dalam berdebat sehat. Melelahkan, ya pasti, namun hanya diperoleh juga biasanya lebih berkualitas dan membuat kedua pihak berdebat merasa dihargai. Berdebat sehat adalah salah satu medium untuk belajar responsible freedom of expression. Kembali kepada contoh pemilihan jurusan kuliah. Bila misalnya orang tua bersikeras dan tidak mau mendengarkan apa kata anak, bisa saja hubungan antara orang tua dan anak menjadi dingin atau malah berkembang menjadi pertengkaran. Mungkin saja si anak menurut, namun saat dia mengikuti perkuliahan di jurusan keinginan orang tuanya, bisa jadi ia tidak menikmatinya, lalu tidak mencapai hasil yang orang tuanya harapkan. Hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini sebenarnya sangat mungkin dihindari sejak awal bila dalam proses diskusi yang kita sebut sebagai berdebat, kedua pihak menghargai pendapat masing-masing, mau mendengarkan apa yang menjadi alasan keputusan yang dibuat, bersikap terbuka untuk mencoba serta menerima hasil akhir kesepakatan. Filosofi yang terdapat dalam debat sehat adalah keseimbangan. Dalam debat tentu terdapat pihak yang tengah berbicara dan pihak lain yang mendengar. Tidak balance terjadi saat si pembicara sedang berbicara, namun berkenan untuk menyilahkan orang lain mengemukakan sesuatu. Di satu sisi lawan berbicaranya si pendengar tengah mendengarkan dengan baik, namun memiliki hak kesempatan untuk mengemukakan sesuatu bila diperlukan. Itulah keseimbangan yang seharusnya dicapai di kehidupan sehari-hari, dan tidak ada lagi pihak yang egois dan merasa paling memiliki waktu kuasa
bagi kuasa. Filosofi yang terdapat dalam debat sehat adalah keseimbangan. Saat si pendengar ingin mengajukan pertanyaan atau baiknya secara etika ia harus meminta izin dahulu. Bila si pembicara merasa kalimatnya belum selesai, ia boleh tidak mempersilahkan si pendengar bertanya langsung saat itu juga. Namun ia harus mempersilahkan lawannya berbicara saat ia sudah selesai mengubahkan pendapat. Jika debat tidak berlangsung dengan saling memotong, namun saling meminta izin, situasi debat atau diskusi yang parah terjadi saat kedua belah pihak saling memotong pembicara dan tidak mau saling mendengarkan, atau keduanya sama-sama berbicara di waktu yang terjadi bersamaan. Seorang pendebat yang baik justru adalah mereka yang berkemampuan mendengarkannya paling tinggi. Bukan hanya sekedar berkata-kata saja, ia mendengarkan secara penuh untuk memahami, bukan untuk menanggapi, serta secara aktif melakukan validasi akan pernyataan lawan. Misalnya, lawan menyatakan suatu hal, ia tidak serta-merta menerima pernyataan begitu saja, namun mencernanya dahulu. Benarkah demikian? Mengapa bisa begitu? Apa kaitannya? Dan sejumlah pertanyaan lainnya. Setiap orang berhak untuk bersuara dan berpendapat, dan setiap orang berhak untuk mendengar dan didengarkan. Untuk itu berdebat sehat adalah salah satu medium terbaik untuk kita belajar mencapai kepentingan, sekaligus memperoleh solusi terbaik akan suatu masalah dari pihak yang kita wakilkan. Apakah itu untuk diri sendiri, perusahaan, atau kelompok tertentu? Aplikasi debat sehat akan sulit ditemui dan dibutuhkan dalam keseharian. Mungkin sulit pada awalnya, namun tenang saja, sedikit demi sedikit latihan, maka lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Sahabat podcast M116, berdebat ini terjadi di mana-mana, dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam pekerjaan. Namun kita sudah belajar tentang tahapan menghargai, terjadinya keseimbangan. Ada sebuah skala 0,4 sampai 0,6. Kemudian punya kemampuan mendengarkan, mengapresiasi, mempertahankan apa yang baik, kemudian berjuang melihat apa yang baik dari pihak yang berdebat, sehingga perdebatan itu mencapai solusi dari terbaik, dari hal-hal baik dari kedua pihak. Bukan hanya hal-hal baik dalam diri sendiri lalu diterima 100% oleh pihak luar. Demikian, salam podcast M116.